Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Siapa di sini penggemar film thriller, aksi ataupun horor? Aku yakin di sini banyak penggemar film dengan genre tersebut, di mana film tersebut banyak menyajikan adegan-adegan yang berbahaya dan juga menguji adrenalin, seperti aksi perkelahian, adu tembak, pengeboman, dan banyak adegan ekstrim lainnya. Dan juga pemainnya bisa mengajak para penontonnya untuk ikut merasakan ketegangan ketika menonton film tersebut. Namun, tahukah kalian, walaupun itu hanya sebuah film, tetapi dalam proses pembuatannya bisa sampai merenggut korban jiwa. Namanya juga kecelakaan, pastinya itu adalah hal yang nggak disengaja atau nggak direncanakan. Seperti yang akan kita bahas kali ini, aku akan mengajak kalian untuk membahas 7 film yang merenggut korban jiwa saat syuting, baik kru film maupun pemainnya. Kalau kalian tahu, pada tahun 1983 ada film dengan judul Twilight Zone The Movie yang mengakibatkan 2 aktor anak-anak dan 1 aktor dewasa tewas terpenggal baling-baling helikopter dan tertimpa helikopter. Dan yang terbaru adalah film Rust, di mana aktornya yaitu Alec Baldwin gak sengaja menembak krunya sampai meninggal. Penasaran? Ini dia 7 film yang merenggut korban jiwa saat syuting. 1. Twilight Zone The Movie 1983. Hingga kini, Twilight Zone The Movie masih dianggap sebagai film yang proses pembuatannya menyisakan insiden paling tragis dan mengerikan. Pada 23 Juli 1982, aktor asal Amerika Serikat Vic Morrow berusia 53 tahun dan 2 aktor anak-anak Rini Sinchen dan Mika Denley yang masing-masing berusia 6 dan 7 tahun meninggal dunia dalam kecelakaan yang melibatkan helikopter di sebuah tempat produksi di California. Saat itu mereka tengah melakukan syuting adegan pertempuran yang bertemakan Perang Vietnam, di mana mereka seharusnya berlari dari kejaran helikopter. Namun naas, efek ledakan yang dibuat secara khusus di lokasi pembuatan film itu membuat pilot helikopter tersebut kehilangan kendali hingga menabrak ketiga aktor dan membuat kepala Morrow dan Lee terpenggal baling-baling helikopter dengan tubuh tercabik-cabik. Sementara Chen tewas tertimpa badan helikopter. Karena petaka tersebut, sutradara film Twilight Zone John Landis, koordinator efek khusus film, dan pilot helikopter didakwa melakukan pembunuhan tak disengaja. Namun setelah melewati persidangan selama 10 bulan, juri pun membebaskan kelima terdakwa karena dianggap tidak bersalah atas kejadian yang tidak dapat diprediksi tersebut. Apakah itu adil? Gimana menurut kalian? 2. The Crow 1994. Putra aktor kungfu legendaris Bruce Lee, yaitu Brandon Lee, adalah korban dari keteledoran kru film ini. Peran Brandon sebagai Eric Draven alias The Crow ternyata menjadi akting terakhir di sepanjang hidupnya di usia yang masih sangat muda, yaitu 28 tahun. Brandon Lee secara tragis ditembak di lokasi syuting oleh pemain lain yang tak tahu kalau pistolnya berisi sebuah peluru. Perutnya pun terluka parah hingga Lee koma dan meninggal. Kejadian naas itu sempat terdokumentasi dan sisa adegan Eric Draven akhirnya dimainkan oleh stuntman Lee dengan bantuan teknologi komputer. 3. Triple X 2002. Salah satu film yang melambungkan nama Vin Diesel ini harus dibayar mahal dengan tewasnya sang stuntman bernama Harry L. O'Connor. Ia tewas ketika sebuah adegan mengharuskannya melakukan parasailing agar mendarat di atas kapal selam. Namun malangnya, O'Connor malah membentur sebuah jembatan dengan kecepatan tinggi. Dan akhirnya, ia tewas seketika bersama dengan tabrakan itu. Akan tetapi, tim film tetap menampilkan adegan memilukan itu di dalam film untuk memberikan penghargaan kepada O'Connor atas kerja keras terakhirnya. Tentu saja adegan kematiannya tak diperlihatkan di layar lebar. 4. The Dark Knight 2008. Siapa bilang kameramen selalu selamat dalam sebuah film? Pada film trilogi Batman yaitu The Dark Knight karya Christopher Nolan ini, seorang kameramen bernama Conway Wycliffe meninggal saat proses syuting. Sebuah kecelakaan terjadi ketika Wycliffe
sedang mengambil gambar dari atas truk pick-up yang tengah menyorot mobil utama. Namun, secara tidak terduga, truk pick-up meleset 90 derajat dan menabrak pohon besar. Wycliffe tewas di tempat akibat kecelakaan tersebut. 5. Midnight Rider 2014. Dibintangi oleh William Hurt, Midnight Rider sebenarnya belum menyelesaikan proses produksinya hingga saat ini karena dibatalkan secara total. Karena film tersebut sudah menewaskan 1 orang krunya serta melukai 7 orang lainnya pada hari pertama syuting. Tragedi ini terjadi ketika tim produksi melangsungkan proses syuting di rel kereta yang aktif yang membuat sejumlah kru tertabrak kereta. Akibat insiden ini, Randall Miller selaku sutradaranya pun menjalani hukuman penjara atas tuntutan pembunuhan serta pelanggaran kriminal. Karena perusahaan yang memiliki jalur kereta tersebut kabarnya memang tak memberikan izin kepada tim produksi untuk melangsungkan proses syuting di sana. 6. Resident Evil The Final Chapter 2016. Kembali dibintangi oleh Milla Jovovich, Resident Evil The Final Chapter termasuk sebagai film dengan proses produksi paling lalai dalam beberapa tahun terakhir ini. Sebab, karena kelalaian tim produksinya, stuntwoman dari Jovovich sempat mengalami kecelakaan saat melakoni sebuah adegan berbahaya. Kecelakaan itu pun mengakibatkan sang stuntwoman mengalami kelumpuhan dan tangannya harus diamputasi. Ironisnya, kecelakaan yang dialami stuntwoman itu tak membuat tim produksi film ini lebih waspada lagi. Sebab, beberapa bulan setelah tragedi itu, seorang kru bernama Ricardo Cornelius tewas di lokasi syuting usai terhimpit sebuah mobil tentara yang jadi properti filmnya. Hal ini lagi-lagi disebabkan oleh kelalaian tim produksi yang enggak memperhatikan bahwa mobil tersebut tidak dikunci dengan benar. 7. Rush. Rush adalah proyek film Hollywood terbaru yang dibintangi oleh Alec Baldwin yang masih dalam tahap produksi. Sayangnya, pada Oktober 2021, terjadi sebuah insiden mengejutkan yang menewaskan DOP atau Director of Photography serta melukai sutradaranya. Insiden ini pun terjadi karena Baldwin secara tak sengaja menembak kedua orang tersebut sewaktu sedang latihan menggunakan sebuah pistol. Hal yang menjadi masalah adalah pistol yang digunakan oleh Baldwin tersebut berisi sebuah peluru aktif, bukan peluru kosong atau hampa yang biasa digunakan untuk kepentingan syuting. Tembakan itu kemudian mengenai sutradara Joel Souza di bahunya, serta DOP Halina Hutchins yang bikin dia mengalami pendarahan parah di bagian perutnya. Sayangnya, luka Hutchins sangat parah sehingga dia meninggal saat masih dalam perjalanan. Sedangkan Souza menjalani perawatan intensif di UGD rumah sakit. Terlepas dari keterlibatan langsungnya, Baldwin hanya dijadikan saksi mata dari insiden ini oleh polisi, bukan tersangka karena tak sengaja dilakukan olehnya dan tidak tahu jika pistolnya berisi peluru aktif. Itu dia 7 film yang menewaskan kru film dan pemainnya dalam proses pembuatannya. Semoga kedepannya pihak studio lebih mengutamakan keselamatan dari orang-orang yang terlibat dalam produksi filmnya ya. Oke deh, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala kesalahan dan kekurangan. Kalau ada kritik ataupun pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau boleh jangan lupa like dan subscribe ya. Thanks for watching, see you in next video.